Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'am and all friends, we are from group 2. The members are Khairani Novia, Nadia Afrianti, Rizky Ramadhani Siregar, and Restu Ananda. Today, we'll learn about Amina Part 2. The subject is Organic Chemistry 2. Oke, check it out. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Khairani Novia. Mengenai kebasaan amina. Nah, amina di dalam larutan air itu bersifat basa lemah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa amina memiliki 3 ikatan dan menyisakan 1 PeB atau sepasang elektron sunyi. Nah, karena N pada amina masih memiliki PeB, sehingga masih bersifat basa menurut Lewis. Nah, atau reaksinya yaitu RnH2 ditambah H2O menghasilkan RnH3+ ditambah OH-. Nah, di sini H2O bertindak sebagai asam dan RnH2 bertindak sebagai basa, sehingga membentuk garam amonium. Nah, untuk menunjukkan tingkat kebasaan dari amina, kita dapat menggunakan konstanta kesetimbangan atau Kb. Namun, jarang sekali gitu kan digunakan informasi dari Kb untuk menentukan derajat keasaman atau kebasaan. Tetapi yang digunakan itu adalah informasi dari Ka. Yang lebih sering digunakan adalah informasi dari Ka. Nah, Ka itu sama dengan Kw per Kb. Jadi, Ka itu berbanding terbalik dengan Kb. Ketika Ka itu tinggi, Kb-nya rendah. Ketika Kb itu rendah, Ka-nya tinggi. Begitupun sebaliknya. Nah, artinya, jika suatu amina itu lebih bersifat basa, maka Kb-nya akan semakin tinggi. pKb-nya rendah. Ka-nya rendah, pKa-nya tinggi. Nah, di sini juga disampaikan bahwa pasangan elektron ini menimbulkan adanya densitas elektron di sekitar atom N. Nah, densitas elektron itu juga disebut dengan kerapatan elektron. Nah, jadi kerapatan elektron pada gugus N itu tinggi. Jika kerapatannya tinggi, otomatis dia bermuatan negatif, maka dia masih kaya elektron. Nah, hingga dia bersifat lebih basa. Nah, semakin besar densitas elektron, maka molekulnya semakin basa. Gugus yang menyumbangkan akan meningkatkan kebasaan pada amina. Nah, lalu bagaimana sih gitu kan kebasaan dari beberapa amina? Ada amina primer, ada amina sekunder, lalu ada amina tersier. Nah, bagaimana kebasaan dari beberapa amina tadi? Nah, untuk hal ini akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa amina itu juga berada dalam beberapa fasa. Yang pertama itu dalam fasa gas, dan yang kedua itu dalam fasa larutan. Nah, yang pertama untuk dalam fasa gas, di sini terlihat bahwa CH3 3 N atau amina tersier itu lebih basa daripada amina sekunder dan lebih basa daripada amina primer dan lebih basa lagi daripada amonia. Nah, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Nah, jadi gugus alkil atau gugus R itu pada dasarnya bersifat sebagai pendorong elektron. Nah, jadi semakin banyak R atau alkil yang terikat dengan atom N,
maka atom N makin kaya akan elektron. Otomatis dia akan mudah gitu kan, atau makin mudah menyerang H+, hingga dia semakin bersifat basa. Nah, makanya di sini yang lebih banyak alkilnya atau R-nya itu adalah amina tersier. Nah, amina tersier ada 3 alkilnya. Amina sekunder 2. Amina primer ada 1. Nah, jadi keywordnya di sini kebasaan itu bertambah seiring bertambahnya alkil atau R tadi. Nah, makanya amina tersier itu lebih bersifat basa daripada amina sekunder. Lebih bersifat basa lagi amina sekunder daripada amina primer. Dan lebih bersifat basa lagi daripada amonia. Nah, untuk yang kedua itu dalam fasa larutan. Nah, untuk dalam fasa larutan, di sini terlihat bahwa amina sekunder itu lebih basa daripada amina primer. Dan amina primer lebih basa lagi daripada amina tersier. Nah, amina tersier juga lebih basa daripada amonia. Otomatis berkebalikan dengan yang dalam fasa gas tadi. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, jadi untuk penjelasan tentang dalam fasa larutan ini, maka kita harus melihat dari kajian sebelum dan setelah protonasi. Nah, bagaimana sebelum protonasi dan bagaimana setelah protonasi? Lalu diambil kesimpulan. Nah, dari sebelum protonasi itu bahwa kebasaannya bertambah seiring bertambahnya alkil. Nah, sedangkan untuk yang setelah protonasi dia berbanding terbalik dengan sebelum tadi. Kebasaan itu bertambah seiring bertambahnya H. Nah, dari 2 kajian ini ditariklah kesimpulan bahwa amina yang paling basa adalah amina sekunder. Karena amina sekunder dia mengikat 2 gugus alkil, namun tetap mengikat hidrogen. Nah, sehingga masih berikatan hidrogen tadi dengan air, masih bisa berikatan deh dengan air. Nah, makanya yang lebih basa itu dalam fasa larutan adalah amina sekunder daripada amina primer, daripada amina tersier, daripada amonia. Nah juga gitu kan. Nah, kenapa yang pada setelah protonasi tadi dia kebasaannya bertambah seiring bertambahnya H atau hidrogen tadi itu karena makin banyak atom H, dia makin banyak ikatan hidrogen dengan air. Otomatis kationnya akan semakin stabil. Nah, karena kationnya semakin stabil maka mudah terbentuk. Nah, jadi di sini juga dijelaskan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh faktor solvation effect. Nah, di mana amina dalam larutan itu berada dalam bentuk ion amonium. Nah, ion amonium. Nah, jadi memang ini karena faktor solvation effect. Berada dalam bentuk ion amonium. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terlihat bahwa amina primer akan menghasilkan amonium salt primer atau garam amonium primer. Dan amina sekunder akan menghasilkan garam amonium sekunder. Sedangkan amina tersier akan menghasilkan garam amonium tersier. Selanjutnya itu mengenai bahwa amina aromatis bersifat basa lebih lemah dibandingkan amina alifatik. Hal ini dikarenakan pada amina aromatis terjadi stabilisasi resonansi pada cincin benzena. Nah, ini apa maksudnya? Gitu. Nah, ternyata gitu kan, amina aromatis itu bersifat basa lebih lemah basanya.
daripada amina alifaktik. Nah, ini terjadi karena efek resonansi. Kenapa bisa terjadi? Karena memang PeB pada gugus N atau 2 elektron sunyi pada gugus N itu dia punya kecenderungan untuk didelokalisasikan ke dalam cincin aromatik. Sehingga apa? Sehingga PeB pada N itu kurang bisa digunakan untuk protonasi. Nah, makanya dia kurang bersifat basa. Nah, dilihat dari gambar ini bahwa memang 2 elektron sunyi pada N tadi atau PeB pada N tadi itu dia membentuk ikatan pi. Nah, apa yang terjadi? Yang ikatan pi atau rangkap pada cincin benzen tadi dia terresonansi. Nah, ya terstabilisasi resonansi gitu kan, terjadi stabilisasi resonansi. Nah, kayaknya ini penyebab kenapa amina aromatis itu lebih bersifat basa, lebih lemah, karena memang efek dari resonansi. Nah, selanjutnya itu adalah reaksi amina pertama. Reaksi amina atau reaksi-reaksi yang melibatkan amina. Yang pertama itu adalah reaksi substitusi amina dengan asil halida. Nah, di sini terlihat bahwa ROCl atau asil halida tadi direaksikan dengan amonia untuk yang pertama, untuk yang kedua direaksikan dengan amina primer, untuk yang ketiga direaksikan dengan amina sekunder. Itu yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan untuk yang pertama direaksikan dengan Na3 menghasilkan adalah amida primer. Amida yang dihasilkan amida primer. Nah, jika asil halida direaksikan dengan amina primer, nah maka yang dihasilkan adalah amida sekunder. Yang ketiga itu ketika asil halida direaksikan dengan amina sekunder, itu yang dihasilkan adalah amida tersier. Nah, jadi yang dihasilkan itu adalah amida. Nah, bagaimana mekanisme dari reaksi ini? Nah, ini mekanismenya. Mekanisme substitusi untuk amina primer dengan asil halida. Nah, ini untuk amina primer. Yang pertama itu langkahnya adalah nucleophilic addition. Nah, jadi 2 elektron sunyi atau sepasang elektron sunyi pada amina primer ini dia bisa langsung menyerang C-karbonil karena RNH2 ini dia merupakan nukleofil yang kuat. Nah, jadi dia bisa menyerang gugus karbonil atau C-karbonil. Sehingga apa yang terjadi? Ikatan pi pada O ini dia terdorong menjadi elektron sunyi. Nah, dan selanjutnya itu terjadi deprotonasi. Nah, kenapa deprotonasi? Karena yang N di sini, ketika dia sudah berikatan dengan C-karbonil, itu dia memiliki 4 ikatan. Sedangkan kita tahu N itu stabilnya punya 3 ikatan. Makanya dia tidak stabil atau dia bermuatan positif. Nah, sehingga harus dilepaskan salah satu H-nya. Bagaimana cara melepaskannya? Yaitu dengan cara deprotonasi. 2 elektron sunyi pada N, dia menyerang H hingga H ini lepas H dari N, sehingga N-nya menjadi stabil. Nah, setelah itu karena hasilnya itu adalah amida sekunder, karena si amida sekunder atau O-nya itu rangkap 2, hingga kita rangkap 2 kan O-nya, nggak mungkin C-nya punya 5 ikatan.
sehingga Cl-nya lepas sendiri karena memang Cl itu adalah leaving group atau gugus pergi yang baik. Nah, expelling Cl-, lepas Cl-, lepas Cl kan jadi bermuatan negatif, hingga terbentuklah amida sekunder. Dari amina primer direaksikan dengan asil klorida, terbentuk amida sekunder. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal. Contoh yang pertama. Nah, di sini ada asil halida dengan amina. Nah, di sini aminanya adalah amina primer. Nah, kalau amina primer tadi gimana? Amina primer direaksikan dengan asil halida, hasilnya adalah amida sekunder. Nah, hasilnya adalah amida sekunder. Amida sekunder. Nah, di sini langkahnya itu seperti pada mekanisme yang sebelumnya, itu adalah sepasang elektron sunyi dari dari amina tadi, dia menyerang C karbonil. Nah, hingga ikatan pi pada O terdorong menjadi elektron sunyi. Nah, setelah itu terjadi deprotonasi. Nah, kenapa deprotonasi? Ya karena N ini dia punya 4 ikatan, hingga dia bermuatan positif. Harus dilepaskan salah satu H-nya. Nah, dilepaskan salah satu H-nya. Nah, di sini langsung sekalian bahwa O-nya membentuk ikatan rangkap, ikatan pi. Hingga Cl-nya langsung lepas dan H-nya lepas. Nah, setelah N-nya sudah stabil, C-nya sudah membentuk ikatan rangkap, dan Cl- nya sudah lepas, hingga yang terbentuk adalah amida sekunder. Terbentuklah amida sekunder. Bersama dengan produk sampingnya adalah HCl. Jadi terbentuklah amida sekunder pada hasil akhirnya dengan produk samping HCl. Nah, berarti sama gitu kan dengan yang sebelumnya, bahwa memang kalau asil halida direaksikan dengan amina primer itu menghasilkan amida sekunder. Nah, di sini betul kan bahwa amida yang dihasilkan itu memang amida sekunder. Nah, sekian penjelasan dari Rani. Selanjutnya untuk penjelasan yang kedua, untuk reaksi amina yang kedua akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nadia Afrianti dengan NIM 19035030. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari amina, yaitu tentang reaksi substitusi amina dengan alkil halida. Baiklah, kita lanjutkan, yaitu reaksi substitusi amina dengan alkil halida, di mana di sini yaitu alkil halida yang direaksikan dengan salah satu amina, yaitu amonia, melalui reaksi SN2 akan menghasilkan amina primer dan asam halida atau HX. Dan amina primer direaksikan dengan alkil halida melalui reaksi SN2 akan menghasilkan amina sekunder dengan asam halida atau HX. Dan amina sekunder direaksikan melalui alkil halida dan direaksikan dengan alkil halida melalui reaksi SN2 akan menghasilkan amina tersier dengan
asam halida atau HX. Nah, di sini kita akan lanjut, yaitu mekanisme substitusi amina dengan alkil halida. Nah, di mana di sini yaitu alkil halida atau yang berikatan dengan BR diserang oleh elektron sunyi pada NH3. Jadi, elektron sunyi NH3 ini menyerang posisi C karbonil. Sebenarnya, BR di sini belum mau lepas, tapi pada akhirnya akan dilepas juga. Kemudian, direaksikan dengan reaksi SN2, sehingga N yang ini akan bermuatan positif. Kenapa bisa dikatakan dengan bermuatan positif? Karena sebenarnya N ini mempunyai 4 ikatan, sedangkan untuk N itu stabil hanya mempunyai 3 ikatan. Makanya N ini kelebihan muatan, makanya kelebihan ikatan, makanya menjadi bermuatan positif. Nah, di sini karena masih ada sisa, karena di sini masih ada sisa molekul amonia. Jadi molekul amonia ini bisa sangat mudah mengambil salah satu atom hidrogen yang ada di sini, sehingga ikatan antara atom hidrogen dengan nitrogen atau N akan menjadi elektron sunyi, sehingga bisa dikatakan bahwa N ini sudah kembali menjadi netral. Dan di sini BR benar-benar dilepas. Selanjutnya yaitu direaksikan dengan reaksi asam basa timbal balik. Kenapa direaksikan dengan asam basa timbal balik? Yaitu karena amina kalau direaksikan, amina kalau dalam larutan air akan bersifat basa lemah. Nah, kalau amina bersifat basa lemah, makanya dia menerima sebuah proton dari dari H2O atau air, karena dia mempunyai 2 elektron sunyi atau 1 PeB, pasangan elektron bebas. Jadi, makanya dia masih berikatan dengan H2O dalam suatu reaksi yang mana reaksinya disebut dengan reaksi asam basa reversibel. Nah, didapat pula hasilnya yaitu amina primer. Nah, hasilnya yaitu amina primer dengan garamnya yaitu NH4+. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal yaitu reaksi antara 1 bromo 3 metil butana dengan metil isopropil amina. Mekanisme reaksi di atas adalah Nah, untuk jawaban di sini adalah, yaitu kita bisa melihat jawabannya. Di sini 1 bromo 3 metil butana sebagai alkil halida dan metil isopropil amina sebagai amina.
Nah, di sini kita akan melihat yaitu kita langsung saja yaitu elektron sunyi dari N pada amina metil isopropil amina ini menyerang posisi C karbonil di sini. Dan kita lihat bahwa BR di sini benar-benar belum mau lepas, tapi pada akhirnya nanti dia akan lepas juga. Kemudian direaksikan melalui reaksi SN2. Nah, setelah kita lihat, setelah tadi N ini menyerang posisi terkarbonil, nanti N ini akan nanti C ini juga akan berikatan dengan N. Nah, seperti yang ini. Nah, di sini kita lihat bahwa N ini N ini bermuatan positif. Kenapa bisa bermuatan positif? Karena N di sini mempunyai 4 ikatan. Makanya dia bermuatan positif. Dan untuk mendapatkan N yang stabil, seharusnya dia mempunyai 3 ikatan. Tapi di sini 4. Nah, untuk menghilangkan muatan positif dari N atau menetralkannya, maka kita akan lihat di sini sebenarnya masih ada sisa molekul metil isopropil amina. Kalau masih ada sisa metil isopropil amina, bisa sangat mudah mengambil salah satu atom hidrogen yang ada di sini. Sehingga ikatan antara atom hidrogen dengan nitrogen atau N akan menjadi elektron sunyi. Dan dari itu N itu sudah dinetralkan. Dan di sini Br ini benar-benar dilepas. Dia benar-benar dilepas. Kemudian direaksikan dengan reaksi asam basa timbal balik. Kenapa direaksikan dengan reaksi asam basa timbal balik? Yaitu karena amina di larutan air bersifat basa lemah. Nah, kalau bisa bersifat basa lemah, makanya menerima sebuah proton dari air atau H2O. Karena dia mempunyai elektron sunyi atau 1 PeB yang bisa membuat dia masih berikatan dengan H2O dalam suatu reaksi yang mana reaksi tersebut dinamakan reaksi asam basa yang reversibel atau timbal balik. Nah, hasilnya adalah kita akan mendapatkan amina tersier di sini. Kita akan mendapatkan amina tersier. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan lanjut dengan reaksi substitusi amina dengan ester. Nah, di sini kita lihat amina, yaitu salah satunya amonia, direaksikan dengan ester, maka akan menghasilkan amida primer. Nah, kalau amina primer direaksi amina primer yang digunakan, maka amida sekunder yang dihasilkan. Dan kalau amina sekunder yang digunakan, maka amida tersier yang dihasilkan. Nah, dari ketiga reaksi ini membutuhkan pemanasan.
Kemudian mereka akan sama-sama juga menghasilkan alkohol. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan menjelaskan mekanisme substitusi amina dengan ester. Nah, seperti yang kita lihat di sini, yaitu N pada amina ini bisa langsung menyerang C karbonil. Kenapa bisa langsung menyerang? Karena ketika menyerang C karbonil, ketika menyerang C karbonil, N ini nanti akan berikatan dengan C. Jika seandainya berikatan dengan C, maka tidak mungkin C mempunyai ikatan lebih dari 4. Oleh sebab itu, ikatan C yang jauh lebih lemah akan terdorong menjadi elektron sunyi, sehingga terbentuk struktur seperti ini. N yang terikat di sini akan menjadi NH2R, aksen. Di mana di sini N-nya akan bermuatan positif. Kenapa bermuatan positif? Yaitu karena di sini N-nya mempunyai 4 ikatan. Seharusnya untuk N ini bersifat stabil, yaitu N ini hanya mempunyai 3 ikatan. Makanya dia bermuatan positif karena 4. Nah, di sini juga ada O. O di sini mempunyai muatan negatif. Kenapa bisa menjadi muatan negatif? Yaitu karena pada awalnya O ini netral. Netral dalam arti mempunyai 2 ikatan, tetapi dia menjadi 1 ikatan. Makanya dia menjadi negatif. Nah, di sini ada 2 muatan yang harus kita netralkan. Pertama, kita akan menetralkan terlebih dahulu muatan positif karena akan lebih mudah. Kita menetralkannya dengan cara apa? Yaitu jika kita lihat apabila molekul amina yang di sini masih ada walaupun sedikit. Molekul amina ini bisa sangat mudah mengambil salah satu atom hidrogen yang ada di sini, sehingga ikatan antara atom hidrogen dengan hidrogen akan menjadi elektron sunyi. Nah, di sini N-nya ini sudah dinetralkan. Selanjutnya, kita akan menetralkan posisi oksigen yang bermuatan negatif. Bagaimana cara kita menetralkannya? Yaitu kita di sini sebelumnya kita melihat bahwa OR di sini ada OR. OR ini adalah gugus pergi yang sangat baik. OR adalah gugus pergi yang sangat baik, sehingga elektron sunyi dari O ini akan masuk menjadi ikatan rangkap kembali. Dan OR ini pergi lepas. Sehingga hasilnya yang terbentuk yaitu amina sekunder. Dengan garamnya yaitu RO. Oke, terima kasih.
Baiklah, saya Restu Ananda akan melanjutkan penjelasan mengenai reaksi amina, yaitu reaksi amina yang keempat, yaitu reaksi amina dengan asam nitrit. Reaksi amina dengan asam nitrit akan menghasilkan dua produk yang berbeda, tidak sama seperti reaksi amina dengan senyawa sebelumnya, seperti reaksi amina dengan ester yang menghasilkan amida. Nah, berbeda dengan reaksi amina dengan asam nitrit, dia menghasilkan dua produk yang berbeda, yaitu diazonium ion dan ada juga yang menghasilkan N-nitrosoamina. Nah, untuk reaksi antara asam nitrit dengan amina primer itu akan menghasilkan diazonium ion dengan produk sampingannya yaitu 2H2O. Untuk reaksi antara asam nitrit dengan amina sekunder itu akan menghasilkan N-nitrosoamina dengan produk sampingannya yaitu H2O. Untuk mekanisme reaksi amina primer dengan asam nitrit dapat kita lihat sesuai pada slide berikut, di mana anion dari nitrit yang memiliki O bermuatan negatif. Oleh karena itu, O yang bermuatan negatif harus distabilkan terlebih dahulu dengan cara mereaksikannya dengan katalis H+. Nah, di sini elektron sunyi dari O yang bermuatan negatif akan menyerang H+ dan selanjutnya mengikat H, berikatan dengan H sehingga O kembali stabil. Nah, O yang setelah stabil dan berikatan dengan H, seperti pada produk yang setelah panah yang pertama, yaitu nitrous acid. Nah, di sini nitrous acid kembali lagi direaksikan dengan katalis H+, di mana elektron sunyi dari O yang berikatan dengan N, yang berikatan tunggal dengan N, akan menyerang H+ dan mengikatnya kembali, sehingga O bermuatan positif. Kenapa O bermuatan positif? Karena O hanya boleh memiliki 2 ikatan dengan atom lain. Nah, di sini O memiliki 3 ikatan dengan atom lain. Oleh karena itu, O bermuatan positif. Nah, karena O bermuatan positif, maka senyawa ini tidak stabil. Oleh karena itu, elektron sunyi dari N akan mendorong ikatannya dengan O menjadi melepaskan ya, sehingga H2O terlepas dari ikatannya dengan N, sehingga menghasilkan suatu produk yaitu nitrosil kation. Nah, disinilah amina atau amina primer direaksikan dengan nitrosil kation. Elektron sunyi dari N pada amina primer akan menyerang N plus dari nitrosil kation. Kenapa N dari amina primer yang menyerang N plus dari nitrosil kation? Karena N dari amina primer ini lebih elektronegatif daripada N plus pada nitrosil kation. Oleh karena itu, dialah yang menyerang nitrosil kation ini, N dari nitrosil kation. Sehingga N dari nitrosil kation berikatan dengan N pada amina primer. Seperti teman-teman bisa lihat pada produk di sampingnya, di mana semua sudah bermuatan atau sudah stabil ya, tidak bermuatan. Nah, dikarenakan tadi kita menggunakan katalis H+, oleh karena itu kita harus melepaskannya kembali. Katalis hanya berfungsi untuk mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, cara untuk melepaskannya yaitu dengan mereaksikan produk yang ini dengan H2O, sehingga elektron sunyi dari O akan menyerang H yang berikatan dengan N, sehingga dia akan terlepas dari ikatan tersebut dan dihasilkanlah diazonium kation, seperti yang saudara bisa lihat pada produk terakhir. Nah, berikut mengenai mekanisme reaksi amina sekunder dengan asam nitrit. Sama seperti mekanisme reaksi amina primer dengan asam nitrit sebelumnya, kita harus mengubah anion dari nitrit menjadi kation nitrosil. Setelah kation nitrosil didapatkan, maka direaksikanlah dengan secondary alkyl amina atau amina sekunder. Nah, N elektron sunyi dari N amina sekunder akan menyerang N+,
ya akan menyerang N plus nitrosil kation, sehingga N dari nitrosil kation akan berikatan dengan N pada amina sekunder. Seperti kita lihat pada produk di sampingnya, di mana setelah berikatan N amina sekunder dengan N nitrosil kation, maka ada salah satu N yang bermuatan positif. Kenapa salah satu N tersebut bermuatan positif? Karena dia memiliki lebih dari 3 ikatan. Nah, normalnya N itu hanya boleh memiliki 3 ikatan dengan atom lain. Oleh karena itu, ikatan antara N dengan H beralih menjadi elektron sunyi dari N yang positif tadi, sehingga dihasilkanlah produk N-nitrosoamina. Untuk contoh yang keempat, contoh reaksi amina yang keempat, yaitu reaksi antara metil isopropil amina, yaitu amina sekunder, dengan H2O atau asam nitrit. Ini adalah struktur dari metil isopropil amina, kemudian direaksikan dengan nitrosil kation, di mana elektron sunyi dari N pada amina sekunder akan menyerang N+, sehingga berikatanlah N dengan N+. Dikarenakan ada salah satu N yang bermuatan positif karena memiliki lebih dari 3 ikatan, maka dilakukan penyerangan oleh H2O, atau ini disebut juga dengan deprotonasi. H2O, elektron sunyi dari O, akan menyerang H, sehingga ikatan antara N dan H akan terdorong menjadi elektron sunyi dari N, sehingga N kembali berstabil, menghasilkan produk yaitu N-nitrosoamina. Nah, untuk contoh yang kelima, yaitu reaksi antara suatu amina sekunder dengan HNO2. Mekanismenya yaitu seperti slide berikut. Nah, seperti ini. Di mana amina sekunder ini direaksikan dengan nitrosil kation, elektron sunyi dari N pada amina sekunder akan menyerang N yang bermuatan positif pada nitrosil kation, sehingga berikatan dengan N dari amina sekunder tersebut. Nah, kembali lagi kita lihat ada salah satu N yang bermuatan positif. Nah, untuk menstabilkan kembali N yang bermuatan positif ini, kita lakukan kembali penyerangan oleh H2O, yang disebut juga dengan deprotonasi, di mana elektron sunyi dari O pada H2O akan menyerang H, sehingga dia akan berikatan dengan H2O. Elektron sunyi dari O akan menyerang H, sehingga ikatan antara H dengan N akan terdorong menjadi elektron sunyi dari N. Dihasilkanlah seperti gambar berikut. Maaf teman-teman, di sini saya kelupaan menuliskan elektron sunyi dari N yang pertama. Sebenarnya di situ ada elektron sunyi. Mohon maaf lagi sebelumnya. Sekian pemaparan materi untuk reaksi amina yang keempat. Selanjutnya, baiklah, saya Khairani Novia akan melanjutkan mengenai reaksi amina yang kelima. Itu adalah reaksi eliminasi Hofmann. Nah, reaksi eliminasi Hofmann itu adalah reaksi yang melibatkan pembentukan garam amonium kuarterner dengan perlakuan amina dengan metil iodida berlebih atau metilasi lengkap, diikuti dengan perlakuan dengan oksida perak dan air untuk membentuk amonium hidroksida kuarterner. Nah, jadi ketika garam ini dipanaskan, itu akan terbentuk alkena produk Hofmann. Nah, untuk mekanismenya, itu yang pertama, 2 elektron sunyi pada N yang terdapat pada amina, pada gugus amina, yaitu dia menyerang C pada metil iodida. Nah, ini diserang hingga C ini punya 5 ikatan. Karena dia punya 5 ikatan, dia jadinya nggak stabil. Hingga akhirnya I-nya lepas. Nah, karena I-nya udah lepas, N jadi berikatan dengan metil. Jadi dia punya 4 ikatan N di sini. Hingga dia bermuatan positif. Nah, lalu tadi dikatakan bahwa diikuti dengan perlakuan dengan oksida perak dan air. Nah, oksida perak itu Ag2O.
Nah, yang imin yang lepas tadi dia menyerang Ag. Karena O itu kan bermuatan negatif, otomatis yang di sekitarnya kan bermuatan positif. Nah, jadi I menyerang Ag, hingga akhirnya AgI bermuatan negatif. Nah, lalu yang AgO itu mengambil H dari air. Nah, diambil H dari air, hingga AgOH minus. Nah, setelah itu ini disebut dengan amina kuaterner. Nah, terbentuk amina kuaterner, dan setelah itu karena yang diinginkan itu adalah alkena, produknya itu adalah alkena. Nah, jadi yang H pada air itu dia membentuk ikatan rangkap. Jadi udah membentuk ikatan rangkap sehingga C karbonnya jadi lemah, hingga yang amina itu jadi lepas, gugus amina jadi lepas. Dalam hal ini terdapat reaksi pemanasan, hingga dihasilkan yaitu adalah alkena dengan produk sampingnya adalah amina, gugus amina dan juga H2O. Nah, baiklah, terima kasih. Baiklah, teman-teman semua, di sini saya Restu Ananda akan menjelaskan bagaimana pemecahan dari soal latihan yang telah diberikan. Di sini ada 3 soal. Yang pertama, kita diminta untuk menuliskan produk dari senyawa di bawah ini dengan membuatkan mekanisme reaksinya. Untuk reaksi yang pertama yaitu N-etilaminobutana dengan etilbutanoat. Yang kedua, N-metil aminopropana dengan 2-kloro-3-metilpentana. Dan yang terakhir, mereaksikan antara aminoheksana dengan butanoil klorida. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada pembahasan mengenai soal yang pertama, yaitu soal A, di mana N-etilaminobutana direaksikan dengan etilbutanoat. Sama-sama kita ketahui bahwa N-etilaminobutana merupakan suatu senyawa amina, yaitu amina sekunder, dan etilbutanoat merupakan suatu senyawa ester. Apabila amina sekunder direaksikan dengan ester, akan menghasilkan amida tersier dan produk sampingannya. Nah, kita masuk kepada mekanisme reaksi dari amina dan ester. Di sini ester akan diserang oleh senyawa amina. Nah, di sini elektron sunyi dari N pada senyawa amina akan menyerang C pada gugus karbonil ini, sehingga N akan menempel atau akan berikatan dengan C pada gugus ini. Dikarenakan N akan berikatan dengan C, tidak mungkin kan kalau C akan berikatan dengan 5 atom lainnya. Normalnya, C hanya memiliki 4 ikatan dengan atom lainnya, sehingga ikatan rangkap atau ikatan V antara C dengan O yang lemah akan terdorong menjadi elektron sunyi dari O, sehingga O bermuatan negatif. Seperti yang saudara bisa lihat hasil di sampingnya ini, O bermuatan negatif dan N bermuatan positif. Nah, kenapa N bermuatan positif? Dikarenakan N memiliki 4 atau N berikatan dengan 4 senyawa atau 4 senyawa lainnya. Di sini normalnya N hanya boleh berikatan dengan 3 senyawa lainnya. Nah, oleh karena itu N bermuatan positif dan O juga bermuatan negatif karena O hanya memiliki 1 tangan atau 1 ikatan, dan normalnya O memiliki 2 ikatan dengan senyawa lainnya. Nah, dikarenakan N bermuatan positif ini, terjadilah penyerangan kembali oleh etilaminobutana atau amina sekunder tadi, di mana elektron sunyi dari N pada senyawa amina ini akan menyerang H. Proses ini dinamakan dengan deprotonasi, di mana elektron sunyi dari N pada senyawa amina akan menyerang H, sehingga ikatan antara N plus dengan H ini akan terdorong menjadi elektron sunyi dari N, dan N kembali netral atau kembali stabil sebagaimana produk di sampingnya.
Nah, di sini kita lihat bahwasannya O masih bermuatan negatif atau dikatakan belum stabil ya. Nah, untuk menstabilkan O, maka elektron sunyi dari O akan kembali membentuk ikatan rangkap antara C dengan O sehingga gugus OR yang di bawah ini akan terlepas dan menghasilkan produk seperti yang di bawahnya, produk setelahnya, yaitu amida tersier dan produk sampingannya. Nah, jika kita beri nama, di sini amida tersiernya yaitu terdapat 2 gugus alkil, yaitu etil dan butil. Nah, kita beri nama sesuai abjad di mana B terlebih dahulu baru E. Jadi, penamaan secara UPEC-nya yaitu N-butil, N-etil, butanamida. Nah, butanamida ini didapat dari rantai utamanya yang memiliki 4 atom C. Atau kita juga boleh beri nama dengan N, butil etil butanamida. Nah, di slide selanjutnya yaitu mereaksikan antara N-etil, N-metil aminopropana dengan 2-kloro 3-metil pentana, di mana N-etil N-metil aminopropana merupakan amina tersier dan 2-kloro 3-metil pentana merupakan alkil halida. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa apabila amina tersier direaksikan dengan alkil halida akan menghasilkan suatu garam amonium kuartener dan ion atau anionnya. Nah, di sini mekanisme reaksinya yaitu alkil halida diserang oleh gugus senyawa amina di mana elektron sunyi dari N pada senyawa amina akan menyerang C yang berikatan dengan gugus halogen, ya, dengan unsur halogen yaitu Cl, di mana elektron sunyi dari N akan menyerang C sehingga Cl sebagai gugus pergi yang baik akan terlepas dari ikatan atau dari rantai utama senyawa alkil halida ini, dan senyawa amina akan menggantikan posisi Cl dengan berikatan dengan atom C yang ada di sini sehingga menghasilkan suatu garam amonium kuartener. Reaksi yang terjadi di sini adalah reaksi SN2 di mana reaksinya itu langsung bisa menyerang C dari alkil halida ini. Nah, hasil dari reaksi ini yaitu garam amonium kuartener. Nah, apa sih garam amonium kuartener itu? Nah, garam amonium kuartener merupakan suatu senyawa, kejadian apabila N mengikat 4 alkil lainnya, sehingga N memiliki muatan positif karena N memiliki 4 ikatan. Nah, sekian untuk jawaban yang kedua. Kita lanjut pada jawaban yang ketiga. Untuk penyelesaian soal yang ketiga yaitu mereaksikan antara aminoheksana dengan butanoil klorida. Nah, aminoheksana kita ketahui bahwasannya itu merupakan senyawa amina primer yang mengikat 2H dan 1 gugus alkil. Dan butanoil klorida yang merupakan asil halida. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya jika amina primer direaksikan dengan asil halida akan menghasilkan suatu amida sekunder, ya. Amida sekunder dengan garam amoniumnya. Berikut mekanisme reaksinya. Senyawa asil halida yang diserang oleh senyawa amina, tepatnya elektron sunyi dari N pada senyawa amina akan menyerang C gugus karbonil sehingga senyawa amina, gugus amina ini akan berikatan dengan C gugus karbonil. Nah, tidak mungkin jika C memiliki 5 ikatan. Normalnya C hanya memiliki 4 ikatan sehingga sehingga ikatan rangkap atau ikatan V yang lemah ini akan terdorong menjadi elektron sunyi dari O sehingga O bermuatan negatif dan N berikatan dengan atau amina, gugus amina ini berikatan dengan C pada asil halida. Sebagaimana kita lihat pada produk di samping.
karena N berikatan dengan C tadi, sehingga N memiliki 4 ikatan. Nah, N yang memiliki 4 ikatan ini akan bermuatan positif, karena dia tidak stabil. Kapan N itu stabil? Nah, N stabil jika memiliki 3 ikatan. Begitu juga O. O di sini memiliki muatan negatif. Nah, dia tidak stabil dong. Jadi, jika kita menginginkan O itu stabil, dia harus memiliki 2 ikatan dengan atom atau unsur lainnya. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu terjadilah tahap deprotonasi oleh amina, di mana elektron sunyi dari N pada senyawa amina ini akan menyerang si H, sehingga ikatan antara N plus dengan H ini akan terdorong menjadi elektron sunyi dari N, sehingga N sudah stabil. Nah, sebagaimana hasil atau produk di sampingnya, N sudah stabil dan sisanya yaitu O yang masih memiliki muatan negatif. Nah, untuk menstabilkan O, di sini kita perlu menjadikan atau mengalihkan elektron sunyi dari O kembali lagi membentuk ikatan rangkap atau ikatan V dengan C, sehingga Cl sebagai gugus pergi yang baik akan terlepas dari ikatan tersebut. Nah, akan menghasilkan senyawa di bawah ini, amida sekunder. Produk yang di bawah ini dengan nama N-heksil butanamida dengan garam amonium sebagai produk sampingnya. Sekian pembahasan soal latihan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.